Kita mau berangkat ke Bali sama semua murid SMA Negeri 2 Batu kelas 12. Oke, bye. Halo semuanya, kita lagi menuju tur Bali nih. Kita lagi makan-makan ini. Kita lihat teman-teman sekitar. Halo guys, halo. Gimana makanannya? Enak. Gimana apa itu komentar tentang makanan-makanan yang ada di sini? Agak asin ya, teman-teman. Ini agak asin serius. Gimana Mbak? Asin. Katanya makanannya terlalu asin guys. Kita tanya yang lain. Coba. Konnichiwa. Konnichiwa. Makanannya sebenarnya rasanya kayak biasa aja gitu ya. Cuman karena suasananya rasa keluarga seperti ini jadi ya 50-50 aja. Oke, good guys. Guys, kembali lagi sama kami dari MIPA 4. Kami menjalankan hari kedua di Bali guys. Sekarang kita lagi makan. Permisi. Gimana rasanya makanan sambil disuguhi feel kayak gini pantai gitu? View-nya bagus tapi makmannya ayamnya kurang asin. Ayamnya kurang asin guys. Jadi saya ini nggak habis ya guys. Nggak habis, ayamnya kurang asin guys. Kurang garam. Halo kawan-kawan, kalian tahu kita ada di mana? Kita itu ada di Desa Panglipuran. Desa apa itu? Desa ini adalah desa terbersih di Asia Tenggara dan juga termasuk salah satu dari ketiga desa terbersih di dunia. Terus? Kalian tahu apa rahasianya ini menjadi desa terbersih? Apa itu? Yuk kita simak lebih lanjut. Ayo.
Jadi gini Pak, saya mau bertanya mengenai desa ini, bagaimana perawatan yang dilakukan oleh warga desa Penglipuran sehingga desanya tetap terjaga dan bersih? Ya, pertama kan kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Sudah diajarkan agama kita untuk melakukan kebersihan. Dan gimana caranya Penglipuran menjadi bersih? Ya, pertama kan memang himbauan, attitude, tingkah laku kita membersihkan barang-barang karena rutin dibersihkan. Terus yang lain, masyarakat yang lain menjadi mengikuti, otomatis itu udah kebiasaan. Baik ada tamu ataupun tidak ada tamu, maupun dapat hadiah atau dapat penghargaan ataupun tidak, kita tetap melakukan seperti itu. Terus sejak kapan desa ini dijuluki dengan salah satu desa terbersih di dunia? Kalau pastinya saya lupa, tapi ada dari Bombastis kalau nggak salah itu, di sana kan seperti kayak survei. Nah, salah satunya yang bersih itu kan ada 3. Salah satu di Indonesia itu Penglipuran itu sendiri. Nah, semenjak itu makin banyak dikenal masyarakat. Sebetulnya tamunya sih sebetulnya sudah lama, dari tahun 90-an, 80-an itu udah ada. Tapi karena media sosial baru tahun 2000-an, semakin cepat. Ya, Malang mungkin ini Pak masih cuma bisa ngasih ini. Ya, terima kasih. Ya, Terima kasih. Ist ein Museum, ein Familienverein bauen oder ein Tempel. Assalamualaikum guys, kita lagi di Krishna, tempat di Bali. Kita lagi mengunjungi tempat makan yang ketiga. Kita lihat bagaimana keseruan-keseruan teman-teman kita dan guru-guru kita. Mari kita tanyain mereka. Let's go. Permisi Mas, bagaimana tanggapan sampean tentang makanan di Krishna ini? Apakah lebih baik daripada Situbondo? Mantap Mas. Kalau menurut saya ini untuk lauknya lauknya sendiri ini lebih elit ya, enak gitu loh. Jadi bisa meningkatkan nafsu makan juga, terus Kita juga bisa menikmati pemandangan juga ya. Bisa dilihat ke sana ini Mas kameramennya untuk pemandangannya. Ya gitu aja sih Mas. Oke Mas, terima kasih banyak. Halo semua, hari ini kita ada di pusat oleh-oleh Krishna. Nah, jadi hari ini kita akan memberitahu apa aja sih yang dijual di Krishna oleh-oleh ini. Mari kita lihat. Wah, apa nih Kak? Bagus banget. Oh iya Kak Ius, gimana kalau kita cari baju yang ada kata-kata motivasinya dulu? Wah, bagus banget kayaknya Kak. Wah, Ayu sudah dapet nih. Sudah dong Kak. Gimana kalau kita bacain buat teman-teman dulu? Iya, dengerin ya teman-teman. Ya. Apa tuh Kak? Ayo. Jangan pernah merasa puas ketika kita muda bisa berfoya-foya, setelah tua bisa kaya raya. Tetapi berdoalah apabila kita mati semoga bisa masuk surga. Kalau punya Kak Ayu sendiri apa sih? Kalau punya aku biar kurus, yang penting hatinya lurus. Intinya hatinya gak belok-belok ya teman-teman. Wah, bagus. Kalau gitu kita cari yang lain lagi yuk. Nah, sekarang di sini kita lihat aksesoris, terus ada skincare juga ya. Jadi teman-teman, buat kalian yang lagi cari skincare, kalian bisa banget nih ke Krishna oleh-oleh karena di sini lengkap banget skincarenya. Dia mana bisa dia baru. Di sini ada aloe vera. Nah, selain toko oleh-oleh Krishna, kita juga masih ada satu lagi toko oleh-oleh, yaitu Jogger. Tunggu kita di Jogger ya. Dadah!
Hai guys, kita lagi di Pantai Melasti. Boleh dilihat dulu ya. Oke, Pantai Melasti ini tuh sebelumnya itu pantai tersembunyi. Nah, karena melihat Pantai Pandawa yang juga pantai tersembunyi itu dibuka sebagai tempat wisata dan ternyata ramai, maka Pantai Melasti ini juga dibuka sebagai tempat wisata. Nama dari pantai ini ternyata adalah nama dari upacara agama Hindu di Bali yang dilakukan di pinggir pantai, yakni upacara melasti. Upacara melasti atau pembersihan dengan melakukan larung sesaji di Bali biasanya dilaksanakan 3 hari sebelum Hari Raya Nyepi. Biasanya, lokasi yang dipilih adalah sumber mata air seperti laut atau danau. Salah satunya adalah Pantai Melasti ini. Pantai Melasti di Bali tidak hanya ada satu loh. Nah, yang di sini biasanya disebutnya Pantai Melasti Ungasan. Pantai ini dulunya termasuk pantai tersembunyi di bagian Bali Selatan karena lokasinya berada di balik Bukit Kapur yang tinggi. Jadi banyak yang tidak mengetahui tempat ini. Tapi kemudian melihat Pantai Pandawa yang sebelumnya juga termasuk pantai tersembunyi ternyata ramai pengunjung, maka dibukalah pantai ini sebagai destinasi wisata juga. Pantai ini baru dibuka sekitar tahun 2018 lalu. First of all, sorry, my name is Diana. My name is Rosa. This is Nat. We have some work for our body. You can try we hope you can guys gonna come to our body. Okay, we try to looking in the map. Maybe going to visit there. I think it's less tourists than here. It's not more tourists. Tourists, tourist bus. Menuju ke bus area. I don't want you come keep it. Sekali lagi, informasikan kepada rombongan dari SMA Negeri 2 Kota Batu agar segera menuju ke bus area. Yeah. Tomorrow we are leaving. Perhatiannya This dan is already packed, with clean, with tree. So this we cannot take this because it's one way. It's closed all the backpack and everything is closed. I can take it with us, but you can give another tourist. They are really happy with it. Okay. Thank you. Thank you very much. Sekian perjalanan kami di Pantai Melasti. Sampai jumpa lagi. I want to say goodbye. Bye. Ini hari kelima kita di hotel, ya hotel. Kita ini makan kelima guys ya. Kemarin itu kita itu mau ngerekam hasilnya pas sampai ke sini itu ketiduran kita guys karena kecapean. Dan hari ini itu kita itu bangunnya telat ya guys ya. Mohon maaf. Ayo kita review anak-anak. Kita wawancarai guys ya. Permisi mas, gimana view-nya makan di sini? Real cuy. Api keren. Gimana rasa makanannya? Coba dicicipin mas, cicipin. Enak. Yo, gak diseruput barang mas. Iya mas, mas. Enak mas. Oke siap mas, makasih mas. Di sini. Kita hari ini kita ada di tempat yang berbeda nih. Gimana Kak Yus? Nah, jadi hari ini kita berada di Jagat. Yuk ikutin kita. Nah, kita udah sampai nih.
sesuai dengan apa yang kalian butuhin loh. Buat lebih lengkapnya bisa kalian lihat di video setelah ini. Nah, jadi di Jogger itu terkenal sama kata-katanya loh. Bahkan di elemen-elemen tempat menaruh barang juga terdapat kata-kata. Contohnya apa tuh, Kak? Ini, kalau yang lebih baik memang belum ada, terima dan syukurilah yang ada sebagai yang terbaik. Nah, selain itu tadi, banyak banget elemen-elemen kata-kata yang bisa ditemui di Jogger. Yuk lihat-lihat lagi. Nah, ini Mas. Selamat pagi teman-teman ya. Sekarang kita menuju di pertunjukan tari barong. Seperti ini ya teman-teman. Habis ini kita akan menyaksikan pertunjukan barong. Ayo, udah kita langsung masuk aja guys. Ini ya guys. Selamat siang. Ini dengan kakak siapa ya? Dengan kakak Diva. Ya, biar lebih akrab, kenalan dulu. Ya. Oke, saya Diva. Ya, jadi gini kak, ini kami dari ada tugas sekolah, studi tur tentang wawancara. Dari pertama, namanya siapa kak? Diva. Asalnya dari mana? Dari Malang. Dari Malang. Alasan kakak Diva untuk liburan di Bali ini apa ya? Kenapa kok pilih Bali sebagai tempat yang dituju atau tujuannya kakak Diva di Bali ini apa? Kalau menurut saya memilih Bali sebagai tempat wisata yang saya kunjungi ada yang pertama tentang kebudayaannya, yang kedua tentang penataan bangunan yang menurut saya ini cukup baik sekali dan cukup menarik untuk dijadikan tempat wisata. Dan juga ada banyak tarian-tarian yang bisa kita pelajari juga. Nah, ini kan kakak udah menyaksikan tari barong nih. Iya. Pesan dan kesannya dari tari barong ini apa? Yang pertama saya kurang tahu tentang bahasanya karena kan mereka memakai bahasa asli Bali. Tapi dari segi tarian, pakaian sama gimmick muka itu cukup baik sekali. Ya udah, mungkin itu saja ya kakak Diva. Terima kasih untuk waktunya. Iya. Di sini kita makan ke-6 disuguhkan dengan view yang sangat baik. Kameramen, guys. Ya, kita coba wawancarai satu-satu teman-teman kita ya guys ya. Let's go. Mas, permisi mas ya, mau tanya, gimana feel makanan di sini mas?
Makan di sini sangat nyaman dan makanannya enak sekali dengan hawa yang begitu dinginnya, tapi kita masih bisa merasakan kehangatan di setiap makanannya. Hai guys, sekarang kita sedang dalam perjalanan menuju Candi Kuning yang ada di Bedugul, Bali. Kita perlu melewati hutan karena desa Candi Kuning ini berada di dataran tinggi. Nah, sekarang kita sudah sampai di desa Candi Kuning dan kita sedang berada di objek wisata Pura Ulun Danu di Danau Brata. Aku bakalan tunjukin gimana pemandangan yang ada di sini ya. Setelah berkeliling dan melihat-lihat sekitar, bagaimana sih pendapat kakak tentang Candi Kuning Bedugul? Menurut saya suasananya sangat bagus ya, walaupun ada paku di sini, tapi pemandangannya tetap indah dan suasananya sangat asri. Menurut kakak apa sih daya tarik dari kawasan Candi Kuning Bedugul ini? Menurut saya puranya, karena pura ini merupakan salah satu objek wisata yang ikonik di Bali. Lalu pernah ada di uang 50.000 yang lalu. Terus kira-kira kakak tertarik nggak sih untuk mengunjungi Candi Kuning Bedugul lagi di masa mendatang? Kalau bisa sih saya bakal kesini ya, dan menjadi salah satu objek wisata yang bakal saya datangi sama keluarga. Fotoin aku. Terima kasih banyak ya kak, sebagai apresiasi ini kita ada. Terima kasih. Oh iya, Pura Ulun Danu ini merupakan pura terbesar kedua yang ada di Bali loh. Gimana? Cantik kan? Sayangnya cuaca saat ini sedang mendung dan tertutup oleh kabut. Jadi saat kalian berkunjung ke sini, lebih baik membawa payung karena terkadang muncul hujan. Sekarang itu. Di sini hujan, lihat deh, arahin kak kameranya ke tengah. Hujan, candinya nggak terlalu kelihatan. Sebenarnya cakep banget, tapi saya 2 kali kesini hujan mulu. Kurang oke bang. Kenalkan, nama saya Lesa Adventura Pieta. Ini Cynthia Diva sama Sukma Marsanda. Kita dari SMA 2 Batu, Malang. Ya, di sini kita mau tanya, mas-masnya udah pernah ke Kota Batu belum sebelumnya? Belum ya. Ya, udah pernah? Sudah. Terus menurut Mas, ya kalau udah pernah di Kota Batu itu kayak gimana? Apa? Kota Batu menurutnya Mas kayak gimana? Ya. Belum pernah. Oh. Saya kira Bandung. Bandung sering. Jadi di Kota Batu itu kita kan punya banyak kebun-kebun gitu. Ada kebun apel, kebun stroberi, terus bagian Malang gitu kan? Iya, benar. Terus ada juga yang apa? Pohon nangka juga banyak. Terus kita di sini bawa keripik nangka buat mas-masnya. Tapi gratis kan? Gratis dong. Ya, makasih ya. Ya, oh. Kan boleh diicipin. Ya. Ini seperti promosi kayak gitu. Iya, benar. Boleh dibuka nih. So first, I want to ask you, did you ever been to Batu City? Yes, I've been to Batu. I've been to Malang, Selecta, many places near Batu, Kediri, Surabaya, Wow. Gunung Bromo. How long are you in Indonesia?
I have been in Indonesia for 3 months. What do you think about the Bali city? About Batu? Yeah. It's nice and cool. Previously, it used to be terkenal untuk Apple. This dekat Kota Malang, so tidak terlalu jauh dari Malang ke sana. Ya, saya suka Batu. Kalian di SMA atau SMK di Batu atau college atau SMA? Semuanya dari sekolah itu? Karena di Batu kan tempatnya apel nih. Maksudnya? Di Batu kita punya banyak pohon apel, kebun apel. Yeah, you know it, right? Banyak pohon apel. So now we have some keripik apple for you. Oh. We want you to try keripik apple. Do you want it? Okay, yes, thank you. Okay. Sedikit saja ya. Oh, itu nangka. Yeah, I'm sorry, nangka. Satu saja. Satu. Ya. Terima kasih. Thank you very much. Yeah. Thank you very much. You are very welcome. Kita sampai pada destinasi makanan kita yang terakhir. Kita akan menginterview salah satu pelanggan yang akan makan di sini. Jadi bagaimana rasa makan di tempat ini dibanding menu yang sebelumnya? Sekarang ini mungkin ya lumayan lah daripada sebelumnya. Soalnya ini menunya ada bakar sama mie sama sayur-sayuran ini buat ngisi tenaga lumayan enak. Terus menurut Anda bagaimana suasana tempat ini? Mungkin suasana tempat ini lebih besar ya, lebih nyaman. Halo teman-teman, kita udah sampai di SMA Negeri 2 Batu. Gimana kesan kalian saat berada di Bali? Saya seru sih, ya Seru, terus kita bisa tahu kondisi kota Bali itu gimana sih, terus sama kita juga mengenal saya Bali juga, tarian-tarian Bali dan kegiatan sehari-hari orang Bali itu ngapain aja, kita terus sedikit tahu. Untuk kesannya hargai budaya orang lain sama jangan jaga omongan. Ini tuh Mas. Gini tuh, yuk makasih ya Mas ya atas kesannya. Selamat pulang, hati-hati di jalan. Sebelum melakukan perjalanan studi karya wisata ke Bali, semua siswa dan guru pendamping yang muslim melaksanakan sholat jamak takdim zuhur dan asar berjamaah di Masjid Ma'al Abror. Saat di Bali, kami melaksanakan sholat jamak qashar di rumah makan yang kami datangi dan juga saat di Puja Mandala, sehingga tidak ada sholat yang kami lewati.
Sholat jamak artinya adalah meringkas dua waktu sholat dalam satu waktu. Jamak takdim artinya adalah mengerjakan sholat di waktu yang pertama. Seperti sholat zuhur dan asar, maka sholat jamak dilakukan pada waktu zuhur. Sedangkan sholat yang dikosor artinya adalah sholat yang diringkas menjadi 2 rakaat. Sholat yang bisa dijamak dan dikosor adalah sholat zuhur dengan asar dan maghrib dengan isya. Sedangkan sholat subuh tidak bisa dijamak dan dikosor. Jadi untuk sholat subuh, kami melaksanakannya saat berada di rumah makan Soka, di hotel, dan di rest area ketika perjalanan pulang. Saat pergantian malam ke subuh, kami sudah berada di rumah makan Soka. Di sana kami membersihkan diri, kemudian sholat subuh dan sarapan. Waktu sholat subuh di Bali lebih siang dari sholat subuh di Jawa. Sholat subuh di Bali dimulai pada pukul 5:29 waktu Indonesia Tengah. Waktu dimulainya sholat subuh di Bali lebih siang dari Jawa adalah karena adanya perbedaan waktu antara Bali dengan Jawa, yaitu sekitar 1 jam. Selain itu, matahari di Bali terbit pada pukul 6:06 waktu Indonesia Tengah. Sedangkan di Jawa, matahari terbit pada pukul 5:06 waktu Indonesia Barat. Di saat kami menepi sejenak untuk makan, kami melihat fenomena matahari terbit ini pada pukul 6:10 waktu Indonesia Tengah. Lihat deh, warnanya cantik banget kan? Namun, tahukah kalian bahwa matahari terbit dan terbenam di waktu yang berbeda setiap hari? Ini dikarenakan bumi kita tidak memiliki orbit yang berbentuk lingkaran sempurna, atau orbit bumi berbentuk sedikit elips. Ini membuat matahari berjalan melewati langit dengan kecepatan yang berbeda tergantung posisi bumi pada orbitnya saat mengitari matahari. Sumbu bumi juga tidak tegak lurus pada orbitnya. Singkatnya adalah, matahari tidak terbit dan terbenam di waktu yang sama setiap hari, karena dipengaruhi oleh pergerakan rotasi bumi yang tidak lurus dan kemiringan sumbunya. Hari sudah menunjukkan pukul 17:02 waktu Indonesia Tengah. Saat ini kita sedang menikmati fenomena sunset di Pantai Melasti. Rupanya banyak sekali orang yang menunggu momen ini dan mengabadikannya di kamera ponsel. Tentunya di saat kalian berkunjung ke Bali akan merasa kaget dengan kondisi alamnya. Yang dirasakan pertama kali adalah suhu yang panas. Mengapa Bali memiliki kondisi alam yang panas? Ini ada penjelasan ilmiahnya loh. Jadi ini dikarenakan kondisi tekanan udara yang tinggi pada dataran rendah atau daerah sekitar pantai. Pada kondisi dengan tekanan udara yang tinggi, molekuler udara akan bergerak lebih cepat dan saling bertabrakan satu sama yang lain. Alhasil, timbullah suhu panas. Dikarenakan Pulau Bali kecil, hanya berada di ketinggian 4 mdpl dan dikelilingi oleh pantai, maka Pulau Bali memiliki suhu yang panas. Halo guys, jadi pemasukan ekonomi Bali salah satunya dari pusat oleh-oleh. Contohnya sekarang ini saya beli oleh-oleh dari Krishna. Kedua permen tape dengan harga 20.000 dan dapat 275 gram. Dan rasanya pun enak. Jadi jajanan ini termasuk cocok untuk dijadikan oleh-oleh. Yang kedua, saya juga beli pai susu Bali. Harganya 30.000, isinya 10 pieces.
rasanya enak. Jadi pie susu ini cocok dijadikan oleh-oleh dan dicoba, karena pie susu ini juga merupakan oleh-oleh khas dari Bali. Dari ekonomi yang kedua, Bali juga memanfaatkan pemasukan dari pusat oleh-oleh, salah satunya joker. Di joker ini ada kunciran, jedai, dan celana pendek, kaos-kaos macam-macam. Ini aku beli celana pendek, terus kunciran sama jedai. Harganya bervariasi dari 3.000 sampai 20 ke atas. Untuk kuncirannya ini 12.000 sampai 20.000-an, sama celana pendeknya 90-an. Harga di sini berbanding lurus dengan kualitas. Halo kawan-kawan, kalian tahu kita berada di mana? Enggak. Ini tuh Desa Panglipuran. Oh iya. Oh iya, ini tuh Sumimasen. Halo. Tapi ku terima semua keputusan yang telah kau buat. Satu yang harus kau. Dek batu. Saya selepin bukan batu. Tapi hasilnya batu kok.